Ngomong-ngomong, kalau misalnya mau membeli mobil nih, saya pasti memikirkan banyak hal. Yang pertama, saya harus memilih mobil apa yang tepat, kemudian mobil apa yang ingin saya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Pastinya begitu. Karena memang kebetulan seorang kampung, saya harus pulang kampung itu sering. Kemudian saya harus melewati beberapa medan-medan yang sangat terjal. Kemudian jalanan-jalanan yang lewat pinggir-pinggir sawah dan naik-naik gunung seperti itu. Saya memikirkan sesuatu yang kalau seandainya saya punya mobil, saya kepengen beli mobil yang bisa dipakai untuk ke segala medan. Yang mobilnya yang tangguh dan kalau bisa irit juga. Dari kemarin saya mikir ya mobil apa yang aku harus beli ini. Tapi ternyata setelah saya berkonsultasi dengan banyak teman dan berkonsultasi dengan beberapa dealer, akhirnya saya memutuskan untuk membeli mobil ini. Ya, inilah mobil pilihan saya. Mobil Kijang Innova Reborn 2400 cc yang sangat tangguh katanya. Tapi saya sangat senang sekali dan waduh, ini masih ada pitanya. Saya meyakini dengan banyaknya teman-teman yang menganjurkan untuk membeli mobil yang Kijang Innova Reborn ini saya pasti bisa untuk membuat diri saya itu menjadi senang. Kemudian saya bisa berkendara kemanapun dengan segala medan. Pastinya dengan berkendara dengan mobil ini dijamin katanya akan menjadi tangguh dan akan menjadi tenang dan akan menjadi nyaman. Wah, aduh, pilihan yang memang tidak mudah, tetapi ini menjadi suatu pilihan yang saya yakini pasti pilihan saya tidak akan meleset. Bidang saya itu audio mobil, ya, sehingga saya harus memanggil orang yang tepat yang bisa mengedukasikan mobil ini ke teman-teman semuanya. Saya akan panggil dari Auto 2000 Cilandak, Bapak Hendra dan Bapak Hendri. Pak Hendra dan Pak Hendri. Waduh, ini namanya benar-benar Pak Hendra, Pak Hendri. Ini menjadi satu tim yang pastinya itu tim yang sangat kuat, sangat kokoh. Sehingga bisa membuat Mas Yanto, ya kan, itu bisa membeli mobilnya dan bisa membeli mobil dari showroom mereka loh. Keren banget ini memang. Presentasinya bagus, pelayanannya cepat, kemudian responsif, kemudian memberikan harganya, diskonnya juga besar. Wah, itu yang saya paling suka. Dan saya pengen ngobrol dengan Pak Hendra dan Pak Hendri. Ya, Pak Hendra ini orang yang sangat kompeten sekali di bidang mobil. Sehingga saya ingin mengajak Pak Hendra dan Pak Hendri untuk menjelaskan kenapa mobil Kijang Innova Diesel 2400 cc ini masih menjadi mobil yang legend, mobil yang disukai oleh masyarakat, sehingga mobil ini mobil yang menjadi penjualan nomor 1 di Indonesia. Waduh, tolong jelasin tuh Pak. Gimana Pak Hendra? Pak Hendra, tolong jelasin kenapa mobil ini menjadi mobil yang paling laku dan paling laris di tahun 2025, bahkan nomor 1 di Indonesia. Oke. Apa ini sebenarnya keunggulannya? Kok saya jadi suka ya di mobil? Aduh. Sebelumnya terima kasih ya sama Om Yanto. Oh, saya terima kasih dulu. Terima kasih dulu, Pak. Terima kasih sudah dianterin mobilnya. Kemudian ada pitanya lagi gitu loh. Wah, serasa kayaknya ya memang baru punya mobil gitu kali ya. Enggak lah, bisa aja ya. Oke, gimana Pak? Terima kasih Om Yanto, Mahendra sama Henry sudah diundang di Begja Autotronic ya. Waduh. Siapa sih yang nggak kenal sama Begja ya? Jadi amin. beliau merupakan salah satu kita punya panutan di bidang audio. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Toyota Kijang Innova Reborn ini. Kenapa sih Om Yanto tuh harus pilih ini? Kenapa? Iya, gitu betul. loh. Padahal banyak pilihan loh. Banyak pilihan. Tapi begitu saya teleponan sama Pak Hendri, Pak Hendra, saya jadi kepincut loh sama ini loh beneran loh. Yang pertama, mobil ini punya histori sangat panjang.
Historinya panjang. Sangat panjang. Sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang, mulai dari tahun 1971 dari Kijang Doyok. Dari Kijang Doyok. Kijang Doyok. Wow. Jadi sampai sekarang ya, ini sudah generasi yang kesekian kalinya. Oke. Yang pertama berarti ketangguhannya sudah pasti. Oke. Tidak bisa diragukan. Ketangguhannya itu yang saya perlu, Pak. Ya kan? Iya. Ketangguhannya yang pertama Betul. tidak bisa diragukan lagi. Betul. Yang kedua, kenyamanan. Kenyamanan. Oke. Kenapa? Karena mobil ini memang disetting untuk family car, MPV. Jadi otomatis mulai dari suspensinya, mulai dari jarak antara baris ke pertama, kedua, Iya, ya, lebih lega lega. sekali. Oke. Gitu. Jadi secara kenyamanan ini sudah pasti tidak diragukan lagi. Oke. Nah, Ketangguhan, oke. ketangguhan, Kenyamanan. Oke. Yang ketiga, after sale service-nya. After sale service itu paling penting itu. Itu paling penting. Memang kita beli mobil nggak mikirin jual. Ya. Tapi yang paling penting kan ini kan investasi. Betul. Apalagi kita kan orang bisnis. Ya kan? Kalau orang bisnis ya Kalau hitung-hitungan ya. hitung-hitungannya tuh penting. Mobil ini antara second dan barunya Ya. itu gapnya sedikit sekali. Oh, jadi ruginya nggak besar. Ruginya nggak besar. Penyusutannya kecil sekali. Walaupun dipakai 10 tahun juga tetap aja tinggi harganya. Bisa jadi lebih untung nanti. Ya. Lebih untung ya. Lebih untung. Ya, Jadi ya. nanti ngelihat mobil ini kita bisa lihat pada saat setelah after kita gunain. Oke. Jadi kalau sekarang mungkin kita baru bercerita, ya, baru bicaranya teorinya. Ya. Tapi nanti pada saat sudah melakukan dilalui, udah dipakai, nah, Ya. ini yang paling penting. Nah, terus Oke. spare part. Oke. Spare partnya Kijang mulai dari Nusantara KM0-nya Aceh sampai ke mungkin Papua, Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, spare partnya Kijang ini sudah nggak diragukan. Ready semua. Ya. Jadi kalaupun Gampang misalnya kita itu terjadi problem atau apapun ya di pelosok-pelosok gitu kan, kita misalnya traveling jauh segala macam, partnya itu pasti ada. Partnya pasti ada. Ya. Jadi nggak sampai harus nunggu dari Jakarta. Nggak begitu ya. Nggak begitu. Ya, Dan ya, yang kerennya lagi adalah partnya ini gampang banget kita temuin. Itu tidak hanya yang originalnya. Itu mulai dari yang original sampai yang second layernya pun itu banyak. Ready. Jadi kalau punya mobil, kenapa mahal ya perawatannya? Ya. Khusus Kijang kayaknya nggak ada kata-kata itu. Oh gitu ya. Nggak ada kata-kata itu. Kijang nggak mahal. Nggak ada bilang Kijang mahal tuh nggak ada. Ya, Karena dia banyak banget part pendukungnya yang mendukung mobil ini Ya. bisa digunakan untuk keseharian buat masyarakat Indonesia. Nah, ini nih. Ini yang begini nih. Jadi aku pilih gini nih, beneran tuh. Oke ya. Nah, lanjut Pak. Dan yang paling penting lagi kita orang bisnis adalah konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakar. Nah, Oke. Om Yanto pilih yang diesel. Ya. Ini udah top, Dan markot top. saya juga lagi mikir sebetulnya nih. Biasanya kan kita biasanya saya memakai bensin gitu loh. Nah, kemudian saya sekarang pakai mobil diesel gitu. Ya. Nah, ini bahan bakarnya mesti solar dong. Ya, Solarnya itu solar sekarang kan banyak gridnya tuh solar. Betul. Ada solar deck, ada solar macam-macam gitu kan. Betul. Harganya berbeda-beda. betul. Ini konon katanya solar harus paling mahal ya? Nah, jadi di solar itu ada yang paling tinggi, Ya. itu adalah Pertamina Dex. Pertamina Dex. Yang kedua ada Dexlite. Dexlite. Yang ketiga ada solar. Oke. Nah, kita anjurkan untuk customer itu di Dexlite sudah cukup. Itu sudah bisa. Dexlite ya. Sudah bisa. Kalau memang mau lebih enteng tarikannya ke Pertamina Dex. Oh. Gitu. Karena regulasi untuk kendaraannya, engine-nya ini sudah menggunakan Euro 4. Di mana Oh. Euro 4 ini adalah saringannya untuk bahan bakar, emisi gas buangnya sudah jauh lebih ramah lingkungan. Oh. Tapi didukung juga dengan bahan bakar yang digunakan.
Oh, jadi bahan bakarnya juga disesuaikan. Baru bisa ramah lingkungan. Supaya mendukung ramah lingkungan tadi. Oke, kalau pakai solar biasa gimana? Nah, untuk yang solar biasa memang kami tidak anjurkan dikarenakan memang secara speknya kami lebih menganjurkan ke yang backslide. Itu jauh lebih memperpanjang umur kendaraan tersebut dan warrantinya juga kita akan jaga di warranty kendaraan itu sendiri. Gitu. Dimana kan dia punya warranty mesin kan selama 100.000 kilometer. Gitu. Oke, kemudian satu lagi nih, tadi kan kita ngomongin bahan bakar ya, bahan bakar, kemudian solar, segala macam gitu. Saya dulu selalu dengar tuh kata-kata kalau mobil diesel itu kemudian ngisi bahan bakar solarnya pada saat si tangki bensin itu sudah mau habis, kemudian baru ngisi atau gimana gitu, terus masuk angin. Itu maksudnya gimana sih, mobil itu bisa kerokan apa gimana itu? Jadi untuk teknologi yang diadop sama Innova diesel yang sekarang, ini sudah tidak ada lagi yang namanya istilah masuk angin, itu udah nggak ada. Jadi untuk mobil diesel ini, even Om nanti misalkan di bawah 3/4 dari kapasitas tangki, itu masih aman. Masih aman ya? Tidak ada istilah masalah. Masuk angin. Jadi udah nggak kepikiran lagi masuk angin ya? Nggak aman. Waduh, kerokan lagi. Aman. Oke, lanjut. Tadi ketangguhan, kenyamanan, ya, terus after sales service, terus bahan bakarnya, konsumsi bahan bakarnya sudah teruji ya. Terus dia punya purna jualnya juga bagus. Nah, jadi itu hal-hal yang penting banget untuk keluarga di Indonesia dan konsumen di Indonesia memilih Kijang Innova Diesel. Betul, pantesan laku ya. Pantesan laku. Betul. Dan banyak mungkin follower-followernya Bagja jauh lebih paham lah ya keunggulan mobil ini ya. Jadi kalau saya jelaskan nggak kelar sampai subuh. Ya. Gitu ya. Jadi itu mungkin garis besarnya yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan memakai mobil ini Om Yanto puas. Terima kasih. Terus juga bener-bener mewakili gitu ya. Mewakili pakai kemanapun mobil ini, sejauh apapun nggak usah khawatir. Siap. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you banget Pak Hendra sudah mampir juga ke Bagja. Nanti kalau saya sempat lagi saya bisa kita collab. Ya, kita collab bareng lagi ya. Jadi datang ke showroom kali datang ke showroom ke Autodibu Cilandak. Ya. Mas Henry, thank you banget ya. Mas Henry juga ini selain Pak Hendra ya, Pak Henry juga sudah banyak juga memberikan. Dan yang kerennya lagi, Pak Henry ini dia melayaninya sangat cepat, responsif banget. Aduh, habis subuh juga udah bangun. Udah bisa WA customer. Saya bilang, wah ini keren ini ya kan. Cari duitnya keren loh. Thank you banget ya Pak ya. Thank you, terima kasih. Pak Hendra, mau ada yang disampaikan ke teman-teman semuanya gimana? Ya, pokoknya kalau untuk Innova udah paling bagus lah. Ah gitu ya? Innova paling bagus? Nggak ada duanya. Nggak ada duanya ya? Nggak ada lawannya dia kalau Innova. Mantap. Oke, thank you banget Pak Hendra, Pak Henry. Siap. Sukses terus. Amin. Banyak rezekinya. Ya, amin. Semoga Bagja juga makin besar ya Pak. Makin sukses, makin besar, dan makin bermanfaat buat orang banyak. Nih, teman-teman Bagja semuanya ya, follower, netizen segala macam ya. Kalau mau beli mobil langsung aja nih ke Pak Hendra dan Pak Henry. Namanya gampang banget. Pak Hendra, Pak Henry. Auto 2000 Cilandak. Nomor teleponnya di sini. Thank you banget Pak. Terima kasih banyak. Waduh. Makan dulu. Siap. Oke. Sebelum saya pakai mobil ini ya, aduh nih Pak Hendra, Pak Henry udah pada kembali ke showroom, tapi ini kok pitanya masih di sini ya. Aduh, ntar kita kirim lagi aja. Oke, saya akan kasih ke teman-teman lihat mobilnya. Ini mobilnya sangat-sangat mulus ya. Kemudian biasanya kalau kita beli mobil kita harus lihat mobilnya juga. Nah, terus ke dalam. Oke. Kuncinya juga ada 2. Ya, kemudian rapi ya. Masih plastikan semuanya. Kemudian kalau kita lihat ke sini. Oke. Kemudian nah, ini nih. Ini kayaknya mesti pakai power back door nih ya. Biar keren ya. Kemudian oke. Ya. Ini ada dongkrak di sini. Lampu.
Yes. Kita tutup lagi. Oke, coba kita masuk ke dalam mobil yuk. Oke, saya akan mencoba untuk menghidupkan mesinnya pertama kali. Waduh nih, pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah ya Yesus ya. Keren juga nih. Ya Wahab ya Rosak ya Khoni ya Muhni. Mobil akan banyak membawa rezeki, akan banyak disukai oleh orang, dan apapun yang akan dibuat di mobil ini dengan konten-konten video apapun, ini pasti akan menyenangkan orang lain dan bisa membuat orang lain bahagia. Wih, keren nih. Aduh, ngomong-ngomong mobil, saya bersyukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa membeli mobil ini. Jadi pamer. Cuma yang saya mau pikirin begini loh. Pada saat kita sudah membeli mobil, kemudian mobil sudah datang ke tempat teman-teman semuanya, atau ke rumahnya teman-teman gitu kan, mobil baru pertama kali datang, pasti rasanya itu sangat bahagia, berbunga-bunga, senang banget gitu. Terus kita itu akhirnya mengucap syukur, alhamdulillah ya, diberikan rezeki sama Gusti Allah sehingga kita bisa diberikan titipan mobil ini, kendaraan yang kita bisa pergunakan untuk kebahagiaan kita dan bisa membahagiakan keluarga tentunya, membahagiakan diri sendiri dan keluarga gitu. Makanya pada saat kita membeli mobil, kita harus pikirkan betul-betul mobil apa yang tepat, kemudian kegunaannya buat apa, kemudian kita itu pemakaian untuk mobil sendiri itu nanti digunakan untuk berkendara kemana saja. Karena memang tadi saya katakan, saya orang kampung yang saya sering pulang kampung, dan saya di kampung saya itu jalannya tidak semua mulus, dan bahkan saya suka dengan traveling dan jalan-jalan, dan saya suka juga traveling ke gunung-gunung gitu, yang tanjakannya tuh yang berliku-liku gitu. Akhirnya saya memilih mobil ini. Nah, saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya. Setelah mobil datang dan sudah kita terima, pastinya banyak hal yang akan kita bisa lakukan di mobil ini. Buat teman-teman semuanya yang sudah punya mobil Innova, ya karena memang saya baru punya, jadi minta tolong berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman, bagaimana ketangguhannya, bagaimana kenyamanannya, kemudian mobil ini dipakai untuk jalan jauh seperti apa gitu, apakah punya kendala apa enggak. Tolong komen di bawah, bantu saya untuk mengantisipasinya, dan bantu saya untuk bisa membuat saya tuh bisa menjadi senang dan tidak salah pilih. Tolong ketik di kolom komentar. Dan setelah saya duduk di sini, saya lagi mikir, diesel 2400 cc, tangguh ya, tarik roda belakang, bisa jalan jauh, bisa traveling bersama keluarga, bersama orang-orang yang terkasihi, teman-teman tentunya. Pasti saya lagi mau pasang sesuatu yang membuat mobil ini menjadi lebih mewah lagi, lebih gagah lagi, dan lebih nyaman lagi. Android. Pilihan yang pertama, saya akan memasang head unit Android. Head unit ini bagus, tetapi kalau diganti dengan head unit yang Android, kita bisa setel YouTube, kemudian Spotify, kemudian kita bisa Google Maps, kemudian kita bisa macam-macam. Ini akan membuat mobil ini pastinya akan lebih mewah lagi, dan siap untuk dikendarai buat jalan jauh, dan bisa membahagiakan keluarga. Wah, Androidnya pakai apa ya? PCA, Momentum, Mirai, Asuka, Pioneer, Kenwood, Nakamichi. Pilihannya saya akan tes, dan saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya dengan memakai merek-merek itu ya. Ini pastinya banyak kelebihannya. Saya akan lanjut nanti di video ini untuk pemasangan head unit Android. Setelah head unit Android, pasti akan ada lagi
Head unit Android sudah. Saya kepengen dengan speaker standar suaranya bisa lebih bagus dan bisa karaoke. Wah, ini penting nih. Penting banget. Kemudian apa lagi? Kaca film. Kaca filmnya nggak bagus Mas Yanto. Saya mau ganti aja deh. Saya mau ganti kaca film. Kaca filmnya yang bagus saja sekalian. Tapi tidak terlalu mahal, ya. Tapi membuat cabin itu menjadi nyaman. Kemudian coating. Coating atau PPF ya? Coba komen dong teman-teman semuanya. Cocoknya coating dulu atau PPF dulu ya? Atau PPF langsung atau coating? Anti karat itu juga harus tuh. Tapi anti karat dapat juga sih dari mobil. Tapi kalau misalnya di anti karat lagi bagaimana ya? Kemudian banyak banget gitu. Pelek lah apa segala macam gitu. Jadi mobil ini akan banyak video yang bisa untuk mengedukasi ke teman-teman semuanya nanti apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita sudah membeli mobil sehingga mobil itu akan menjadi nyaman dan bisa membahagiakan keluarga. Nggak sabar saya mau pasang head unit Android. Tetap ikutin saya terus. Saya akan kembali dengan video selanjutnya.